Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pula yang telah bersabda, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka pahala dia seperti orang yang melakukan salat satu malam penuh. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Lentera hati orang-orang yang baik dan penyunyuk mata orang-orang saleh, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala al-Mufassir. Dan insyaallah taala pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis al-tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22. Al-ma'u tahurun, terkait bahwa hukum asal air itu adalah suci. Namun seperti biasanya setiap kali kita mengawali kajian kita mengingatkan beberapa hal terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit dan keluarga pasien dengan beberapa hal. Yang pertama, agar senantiasa bersabar dan berihtisab kepada Allah Jalla wa Ala. Karena Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar. Kami kurangi buah-buahan dari tanaman kalian dan akan kami matikan di antara kalian. Maka dan berilah berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka yang bersabar di dalam musibah? Allah sebutkan kriteria mereka, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka orang-orang yang ketika dilanda musibah. Ketika dilanda musibah, bukan setelah berlalunya sekian lama musibah. Karena kalau bersabar setelah 1, 2, 3 bulan musibah terjadi, ini semua orang mampu melakukannya. Ya, Allah menyatakan apabila mereka dilanda musibah, mereka langsung berkata, semua kita milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Hanya saja hari ini mungkin bapak saya yang duluan kembali, ibu saya, adik saya, keluarga saya, sahabat saya. Allah katakan idza asabathum, di saat mereka ditimpa musibah, di saat sedang sakit. Adapun setelah sakit selesai, ya tidak perlu lagi bersabar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki ala inda qabrin ala sabiyyin laha faqala ittaqillaha wasbiri. Suatu ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di depan sebuah kuburan karena bayinya yang baru meninggal. Dan bisa kita bayangkan bagaimana kesedihan seorang ibu
ya atas meninggalnya anak dia yang masih kecil. Seorang bapak saya sangat bersedih apabila anak bayinya meninggal, apalagi seorang ibu. Nabi melihat wanita itu sedang menangis di depan sebuah kuburan atas meninggal anak bayinya. Maka Nabi pun mengingatkannya, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni. Dia pun berkata, pergi engkau. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena engkau belum merasakan musibah yang sedang melandaku. Walam ta'rifu, kata Abu Hurairah, ini wanita tidak tahu bahwa yang sedang mengingatkan dia adalah Nabi SAW. Karena kurang perhatian terhadap fisik siapa yang sedang mengingatkan dia, karena sedang sedih dan sedang menangis. Setelah diberitahukan bahwa yang menegur engkau tadi adalah Rasulullah SAW, atat Rasulullah SAW wa lam tajid indahu bawabin. Faqalat ya Rasulullah inni lam a'rif. Maka setelah diberitahukan bahwa yang menegur dia tadi adalah Rasulullah SAW, dia pun langsung datang ke rumah Rasulullah dan tidak mendapatkan pengawal pribadi di depan rumah Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak tahu bahwa yang mengingatkan aku tadi adalah engkau. Nabi tidak marah, tetapi Nabi memberikan kepadanya sebuah pendidikan yang sangat penting dan juga penting bagi seluruh kita yang sedang dilanda atau yang akan dilanda musibah. Nabi menyatakan, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang bernilai pahala, yang bernilai ibadah itu adalah di awal musibah terjadi, bukan setelah musibah terjadi. Karena ada sebagian pasien atau keluarga pasien terkadang ketika diberi nasihat untuk bersabar, berihtisab, justru mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang semestinya dia bersyukur ketika ada orang yang mengingatkan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi bersabda, ma yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala ghammin hatta syaukatu yushaqwa illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah menimpa seorang mukmin kesedihan, kepenatan, duri yang menyengatnya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sakit itu dari satu sisi musibah, tapi di sisi lain dia adalah nikmat. Kenapa? Karena dia dapat mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Dari sisi ini sakit itu adalah nikmat. Oleh karenanya Nabi ketika mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tetapi ketika beliau dilanda musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wajadtu fihi humman syadidan. Suatu ketika aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat beliau dalam keadaan demam luar biasa. Maka aku pun menyatakan, ya Rasulullah, innaka la tu'ak. Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang demam parah? Maka Nabi pun menjawab, na'am, inni la u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Aku sedang demam panas, dan demam yang menimpaku itu 2 kali lipat demam orang yang paling parah di antara kalian. Ya, kemudian Nabi pun menyebutkan keutamaan sakit, bahwa dia akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Ya. Maka seorang muslim jangan pernah pesimis dari suatu penyakit yang menimpanya, sekalipun mungkin dokter menyatakan tidak akan bisa sembuh. Sesungguhnya seluruh manusia di muka bumi saat itu memvonis penyakit Nabi Ayub tidak akan sembuh. Sampai-sampai beliau dikucilkan dan dijauhkan oleh kaumnya karena penyakit kulit kudis yang luar biasa menimpa dari ujung kaki sampai ujung rambut beliau. Tetapi beliau berdoa kepada Allah, Rabbi masaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpaku penyakit yang luar biasa dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Maka Allah pun menyembuhkannya dan Allah berfirman, udhkur bi rijlik hadza mughtasilun baridun wa syarab. Wahai Ayub, pukullah kakimu ke tanah. Ya, tiba-tiba keluar air tersebut menjadi minuman beliau yang dingin dan menjadi sumber mandi beliau, dan dengannya beliau sembuh. Tidak ada yang memprediksi masa itu Nabi Ibrahim bisa punya anak setelah berumur 80 tahun. Tidak ada yang bisa memprediksi waktu itu Maryam bisa punya anak tanpa suami. Tidak ada yang memprediksi hari itu bahwa Nabi Zakaria yang sudah mandul, divonis mandul dan umurnya sudah sangat tua, tiba-tiba punya anak dan dilahirkan seorang anak Nabi lagi. Nabi Yahya. Yahya adalah nama pertama kali di atas permukaan bumi ini. Walam naj'al lahu min qablu samiyya. Nama Yahya yang pertama kali di permukaan bumi ini adalah Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria. Tidak ada yang menyangka bahwa api yang Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya saat itu mendingin.
Ya, tetapi bisa karena Allah yang berkehendak. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api mendingilah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya, beliau tidak terbakar, keluar dalam keadaan masih selamat. Allah lah yang telah berfirman, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, karena sebagian orang ketika sakit, ya dia langsung pesimis. Sebenarnya itu adalah bisikan syaitan agar dia mati dalam keadaan pesimis dari rahman Allah. Maka orang yang mati, karena orang yang mati dalam keadaan pesimis dari rahman Allah, dia mati su'ul khatimah. Nabi bersabda, al-ya'su min rahmatillah. Ya, termasuk min akbaril kabair, dari dosa-dosa besar adalah al-ya'su min rahmatillah, adalah pesimis dari rahman Allah. Seperti itulah yang dibuat oleh syaitan terhadap sebagian orang yang ditimpa sakit. Dibuat pesimis. Ya, apalagi sampai-sampai sebagian mereka mencela Allah. Apa salahku ya Allah sehingga engkau menimpa musibah seperti ini? Bukankah aku sudah begini? Bukankah aku seperti ini? Seakan-akan dia KPK yang sedang mengaudit ya korbannya. Dan Nabi menyebutkan bahwa di antara dosa besar adalah an ya'su min rahmatillah, adalah pesimis dari rahmat Allah. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Nah, yang kedua kami ingatkan bahwa seorang mukmin, seorang pasien yang sedang sakit, kami ingatkan melalui pengeras suara ini dan keluarga pasien sekalian agar benar-benar menjaga waktu salat. Bagaimana kita menginginkan kesembuhan kepada Allah sedangkan salat yang Ia perintahkan tidak kita laksanakan? Kesembuhan yang kita inginkan itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan dokter, bukan di tangan perawat atau alat medis. Mereka hanya mampu melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan itu di bawah kehendak Allah. Nah, karena bisa jadi dokter yang ingin menyuntik pasien yang rupanya dia dulu yang mati daripada pasien yang sudah divonis dalam waktu dekat dia akan mati. Ya, mungkin dia baru menghidupkan mobilnya dari rumahnya dia sudah mati dan seterusnya. Maka ya kesembuhan yang mampu mengangkatnya hanyalah Allah. Lantas bagaimana kita menginginkan kesembuhan dari Allah tetapi perintahnya kita abaikan seperti salat? Tidak sedikit, dan itu sudah saya saksikan ketika merawat orang tua saya 18 malam di sebuah rumah sakit. Atau di sini rata-rata pasien itu tidak sholat. Rata-rata bahkan bukan pasien, rata-rata keluarga pasien berminggu-minggu, bahkan di antara mereka ada yang sudah lebih dari 1 bulan di rumah sakit ini dan tidak sholat. Ya, padahal di dalam Islam sholat itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan selama akal masih ada dan dia bukan sedang haid atau nifas. Selain itu wajib sholat. Mahangkah mungkin uragam 2 minggu kedang haid sampai minggu, bahkan sebagai urangam ke 20 tahun matang haid dan nifas. Yurinang matang paling trip haid 2 minggu, uragam dayo naik sebagian haid sampai 20 tahun haid. Hai pekalangnya 20 tahun antum dekalan dengan salat. Sebagian mereka adalah keluarga kita mungkin. Sebagian mereka sudah 1 bulan haid dan nifas di rumah sakit ini, enggak salat-salat. Dia laki-laki haid dan nifas di rumah sakit ini udah 1 bulan lebih. Ya, kenapa demikian? Karena tidak sholat. Kita berbaik sangka aja kan kepada orang yang tidak sholat. Mungkin dia lagi, kalau ada laki-laki nggak sholat, kita berbaik sangka aja. Kita lihat 2-3 minggu dia nggak sholat, mungkin dia sedang haid atau nifas. Nah, ajak dia ke dokter agar mengobati ya penyakit haid nifasnya itu. Nah, dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam awal kitab As-Salah bahwa dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina, dari dosa membunuh, dari dosa homo, dari dosa riba, dari dosa mencuri. Ya, dosa meninggalkan salat lebih dahsyat dari itu semuanya. Di dalam Islam, orang yang meninggalkan salat lebih bejat daripada bandar sabu. Orang yang meninggalkan salat lebih bejat daripada penzina, lebih bejat daripada homoseksual. Kata Imam Ibnu Qayyim bi ijma'i a'immatil Islam, itu semua dengan kesepakatan seluruh ulama Islam. Saya kira tidak mungkin ada orang pasien sedang diranjang sakit minta izin berzina. Demikian juga keluarga pasien yang sedang merawat pasien mereka, keluarganya sedang sakit minta berzina, homo di rumah sakit. Kenapa? Dia tahu bahwa kondisi tidak memungkinkan dan kondisi mengingatkan mereka kepada Allah. Tetapi kenapa mau meninggalkan salat? Sedangkan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa homo, makan harta haram, riba dan semisal dengannya. Menurut kesepakatan seluruh ulama Islam.
Nabi saja di medan tempur, ya Allah firmankan, fa in khiftum farijalan aw rubana. Kalau kalian sedang bertempur, tetaplah salat sebelum keluar waktunya, walaupun kalian sambil lari atau menunggangi tunggangan, tetap salat sesuai dengan kemampuannya. Kata Nabi, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, fa ala jambihil aiman. Tidur di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Enggak mampu tidur di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, maka tidur mustalqiyan sesuai dengan bentuk yang dia mampu, terlentang dan semisal dengannya. Hai dam du kibar lam agama ya. Hai du hati lambung kanan. Hai du hati lambung kanan menghadap ke kiblat sesuai dengan kemampuannya. Mami naurun tayang lam mami hai tak jawab dang lam. Hai nadang lam. Hai nadang duduk lam. Hai naduk le. Dia telah mami kalagian penjelasan kita yang lam hai mang kalagian apa ada jauh. Hai nadang lam. Baik. Hai nadang le naduk lam. Hai naduk le di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Nah, ini di medan tempur Nabi diperintahkan. Enggak mampu berwudu, dia bertayamum. Tidak ada sulitnya bertayamum, hanya memukulkan telapak tangan sebanyak sekali, kemudian menghembus, kemudian mengusap wajah, kemudian tangan, selesai. Apakah dia bawa batu bata ataukah dengan lantai yang rumah sakit yang dilihat di situ tidak ada benda najis. Nah, tidak mampu berwudu dan tayamum, kata para ulama, dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum, dan itu disebutkan oleh ulama fikih dalam kitab pembahasan salat ahli al-adhar, orang yang sakit, dengan istilah salatu faqidiyat tahurain, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak mampu melakukannya. Fattaqullaha mastata'tum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sekalipun kotoran keluar darinya 24 jam selama dia tidak haid dan tidak nifas dan akalnya masih sehat, sekalipun kotoran keluar dari anggota tubuhnya selama 24 jam tidak ada henti-hentinya, dia wajib solat, kata para ulama. Solat tidak ada yang sulit. Kalau dia mukim, emparakan, boleh menjamak. Kalau dia pasien dari luar kota Banda Aceh, musafir, dia bisa menjamak dan kasar. Tidak ada yang sulit. Kalau dia masuk ruangan pasien sebelum zuhur dan keluar setelah solat asar, maka begitu keluar dia langsung solat zuhur, kemudian setelah itu solat asar. Nah, tidak ada yang sulit jemaah. Sebagian orang diberikan bisikan, alah nanti lagi sakit, entuk matang, maka boleh tak qadha. Itu bisikan syaitan dan bisikan ulama-ulama su yang tidak bertanggung jawab atas fatwanya. Tidak ada alasan di dalam Islam boleh meninggalkan solat karena sakit. Nabi 41 hari sakit parah sebelum meninggal, tetap solat. Bahkan sebagian harinya Nabi masih dipapah untuk dibawa solat jamaah ke dalam masjid. 11 hari sebelumnya Nabi sebelum meninggal, Nabi sakit parah, tetap solat. Di medan tempur Allah menyatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalian tetap solat, jangan sampai keluar waktu walaupun kalian sedang bertempur, sambil lari atau menunggangi kuda. Itu bagi orang tanya Aceh, gara-gara tu mukoh bilang anak solat. Padahal itu mukoh kan nikmat kerja oleh Allah. Gara-gara nikmat anak itu mayang kiban lo. Nah, ini adalah bisikan syaitan agar seorang mati dalam keadaan tidak solat. Tidak ada istilah qadha solat karena sakit. Alasan meninggalkan solat karena sakit. Kemudian nanti mau qadha. Itu fatwa ulama yang sesat, menyesatkan. Adapun mengqadha salat yang telah berlalu sebelum kita taubat, itu memang masalah khilafiyah yang muktabar. Ada ulama yang menyatakan kalau kamu sudah taubat, qadha salat-salat yang dulu kamu tinggalkan. Itu tidak kita ingkari, itu khilafiyah muktabar, dan telah tuntas kita bahas dalam masalah itu. Mana yang kuat dari pendapat yang antara dua pendapat tersebut. Tetapi meninggalkan salat karena alasan sakit dan nanti akan mengqadha kalau udah sehat, ini fatwa setan dan bala tentaranya. Fatwa yang sesat, menyesatkan. Nah, agar seorang mati dalam keadaan tidak solat, siapa yang menjamin dia akan sembuh sehingga dia akan mengqadha kalau sudah sehat nanti? Nah, ini yang perlu selalu kami ingatkan, karena tidak sedikit kita melihat dan sebagian saudara kita yang sedang sakit atau keluarga pasien tidak solat. Dan kita kaum muslimin, kalau bukan dia sesama kita sendiri saling nasihat menasihati lagi, siapa lagi? Yahudi Nasrani kah namki ingat dengan solat? Kan? Kalau bukan sesama kaum muslimin kita saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya, maka mungkinkah Buddha, Yahudi dan Nasrani ijabat pegahai kata mayang? Kah mungkin? Dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u
ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka berloyalitas sesama mereka. Tidak ada perbedaan di antara mereka dengan nasab, dengan suku, dengan partai, dengan organisasi. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa ciri mereka? Kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada yang ma'ruf dan saling mencegah dari yang munkar. Dan munkar yang sangat besar adalah meninggalkan salat. Tadi ayat telah kita dengarkan dari imam salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin, karena tidak salat. Ya, bahkan Imam Ibn Abdul Bar menukilkan kesepakatan sahabat dan tabi'in bahawa orang yang meninggalkan salat 5 waktu secara totalitas 5 waktu dia batal Islamnya. Pernikahannya harus dibatalkan, sembelihannya tidak halal dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Itu pendapat para sahabat, para tabi'in yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar wa Tamhid. Kalau dia meninggalkan totalitas, tapi kalau bolong-bolong masih dikatakan muslim, ya. 3 2 gena lehega tan, ya, masih muslim. Tapi kalau totalitas murtad dia. Itu pendapat sebagian ulama dahulu. Bahkan Imam Abdul Bar menyebutkan kalau sahabat sepakat dalam hal itu, ya, tabi'in sepakat juga, ya, kecuali setelah tabi'ut tabi'in baru ada yang berpendapat bahwa kalau dia masih meyakini ya walaupun tidak salat masih muslim. Nah, jadi masalah salat masalah besar jamaah. Jarang sekali kita sekarang diingatkan masalah salat. Ke beberapa provinsi di Indonesia yang saya datang yang ada masjid, ya baru kita dapatkan rumah sakit, ada pelayanan agama, hanya kita di sini di Aceh, dan ini perlu kita banggakan ya. Ya, di sini ada usaha-usaha di jam-jam tertentu program dari rumah sakit mengingatkan pasien salat, mengingat pasien untuk berzikir kepada Allah, mengajarkan pasien yang untuk bertayamum, ya. Adanya tenaga-tenaga seperti itu. Sudah ada yang saya usbi dan yang lain-lainnya. Ini perlu kita syukuri. Nah, dan ini teguran buat kita semua baik gara-gara sakit dia tanya hana tasalat. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan kitab. Kata penulis rahimahullahu taala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahurun. Hukum asal air adalah suci, mensucikan. Tidak ada yang sesuatu yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Nasa'i. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan illa an taghayyara launuhu wa ta'muhu wa rihuhu, kecuali rasa, bau dan warnanya sudah berubah karena jatuhnya benda najis ke dalamnya, baru dia bisa berubah. Maka kata Syekh Abdul Rahman As-Sidi yang membawakan hadis ini, kata beliau, hadzal hadits sahih yadullu ala aslin jami'in wa huwa anna al-ma'a ayu jami'il miyah an-nabi'ah min al-ardi wan nazilah min as-sama'i al-baqiyati ala khalqiha ala khilqatiha aw al-mutaghayyiratu bi maqarriha wa mamarriha aw bima yulqa fiha min at-tahirati walau taghayyuran kathiran tahiratan tusta'malu fi at-taharah wa ghayriha. Hadis yang sahih ini menerangkan kepada kita kepada sebuah landasan yang sangat mencakup di dalam ilmu fikih, yaitu bahwa seluruh air yang keluar dari bumi, apakah air sungai, air laut, air danau, ya, air laut boleh berwudu, ya, karena sebagian orang menyangka tidak boleh berwudu dengan air laut. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi dalam hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bulughul Maram, ya Rasulullah, kami membawa air tawal, bekal air tawal kami terbatas. Kalau kami gunakan untuk berwudu, maka tidak cukup untuk minum. Kalau kami gunakan untuk minum, maka tidak cukup untuk berwudu. Afana tawadda'u bima'il bahar, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Kiban cara jawab Nabi? Tanya mungkin kan tak jawab jud. Boleh. Nabi tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi jawaban Nabi simple tetapi sangat mencakup. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim. Nabi, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah jawami'ul kalim. Beliau mampu mengeluarkan kata-kata yang simple, singkat, padat dan mencakup maknanya. Nabi hanya menjawab at-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan. Ini kan lebih mencakup daripada iya, karena kalau beliau jawab iya ini membenarkan pertanyaan sebelumnya. Kalau beliau jawab iya, berarti maknanya boleh kalian menggunakan air laut sebagai wudu kalau air tawar yang kalian bawa tidak cukup. Kalau beliau jawab iya, maknanya kan demikian.
Tapi kalau jawaban Nabi, tahurun ma'uhu, airnya suci mensucikan, artinya apa? Air wudhu boleh digunakan untuk bersuci sekalipun kalian masih memiliki stok air tawar yang sangat banyak. Ada tidaknya air tawar yang kalian bawa dari darat, tetap saja kalian boleh menggunakan air laut untuk bersuci. Wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ya, tentunya bangkai dari laut ya, bukan buih di laut, bangkai. Ya, itu namanya ya hilah, ya, mempolitisir agama. Tapi bangkailah, bangkai laut. Bangkai laut. Nah, tentang bangkai laut, sahabat kan tidak bertanya. Tidak menanyakan tentang bangkai laut. Kenapa Nabi menjawabnya? Karena mereka suatu saat akan mengalami hal itu. Habis makanan yang ada dalam mungkin bangkai laut, ya, yang sudah mati, ya, seperti hiu, ya, paus dan semisal dengannya. Ya. Makanya dari itu kita ingkari anggapan sebagian orang bahwa ikan paus tidak boleh dimakan. Ya, 2-3 ekor paus terdampar ke pantai, ikan lomba-lomba. Sebagian orang tidak berani memakannya, khawatir gempa datang nanti. Ini namanya zodiak, ya. Ya. Ini adalah tatayyur, ya, zaman now. Ya. Menjadikan suatu kejadian sebagai tanda musibah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Lomba-lomba mati jauh bini laut, ya, yang tanda musibah. Dikuburkan laksana mayatnya orang biasa, orang manusia. Ya, padahal dagingnya bisa dimakan. Ya, ya, dan itu sudah pernah terjadi di masa Nabi. Dalam hadis dari Imam Muslim dari Jabir, ketika para sahabat kelaparan di medan perang, tiba-tiba ada ikan besar, hut, paus, terdampar ke pinggir pantai. Mereka memakannya habis selama sebulan. Sebulan baru habis baju. Taib. Sebagiannya menggunakan minyaknya. Rupanya awak-awak kafir, yang cara dipelajari mungkin hadisnya, sehingga saya diberitahukan oleh beberapa dokter senior, mungkin kalau saya keliru ada dokter sini yang bisa meluruskan, bahwa minyak ikan paus itu termasuk minyak yang sangat bermanfaat dan mahal harganya. Betul ya? Ada dokter di sini? Betul ya? Iya, betul dokter. Taib, masya Allah. Bahkan itu di Irian Jaya, minyak ikan paus itu sangat mahal ya dokter ya? Sangat mahal. Mbak tengok receh ke gebah? Ungkur gebah, minyak gebah. Khawatirnya na sabah tanda apa tanda dengku? Kerana dukun berdengku. Meraba-raba masalah ghaib. Masalah ghaib itu murni hak Allah Jalla wa Ala, alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluk min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah lah yang maha mengetahui perkara ghaib. Allah tidak akan pernah menyingkap perkara ghaib kepada siapapun kecuali para nabi dan para rasul yang dia ridhai. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, seluruh yang di langit dan di bumi tidak ada yang tahu perkara ghaib. Dan mereka semua tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, coba lihat jamaah, ini dari bentuk musibah syirik jamaah. Ini salah satu efek buruk tidak punya akidah yang kuat. Padahal heboh ikan paus, dukna manfaat tabo kampung yuk baju. Ya kan? Diberikan ke pihak medis, mungkin bisa diolah, minyaknya diambil, bisa mengobati sekian pasien yang sedang sakit. Tapi gara-gara akidah yang rusak tadi, suka bermitos dengan mitosnya orang-orang jahiliyah, akhirnya terharamkan dengan kebaikan dari kebaikan yang Allah anugerahkan untuk mereka. Ini kan gara-gara akidah yang tidak mantap. Ya. Khawatir kalau makan dapat musibah nanti nyotanda sanggarap perut tsunami ke tiga dan seterusnya. Hakim buka hana paju ke kebulam payah hai mata-mata beko ka bepeng mata-mata beko lam. Makanya betul kata para ulama, ya, pelaku syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi terkadang juga merusakkan ekonomi dan merusakkan akal sehat, serta merusakkan keamanan di suatu negara. Maka dai syirik mereka adalah orang-orang yang membuka pintu kerusakan untuk kaum muslimin pada akidah mereka, ekonomi mereka, akal sehat mereka. Hakibahan pegak akai teharlah. Sebagian orang miageba mata hanak piu bak kuburan-kuburan keramatnya mengkak-kak ke. Ya ke. Khawatir malang perjalanan. Tapi udip muton-ton hana ke sumayang hana ya ke malang. Maka hana akai. Nakai pun hana ya. Nyo kan? Nya matang lembut bahasa agama mi ada pegak hana akai. Ya. Masih sangat lembut. Hana getren ya puduk peng bak celeng kuburan keramatnya mengkak-kak khawatir malang perjalanan. Tapi metonton kau dip hana ke sumayang hana khawatir malang. Kiban long. Ya.
Miupahkan diri laut hana gesi kameng untuk laut cukup ya sehingga miu jauh laut rambut. Tapi metun-tun jauh laut hana ke solat. Limang watai gepim ganja yang laut ini gepim sabu nyah naya malam mangkah hana kai. Ya hana kai dan hana tauhid. Kiba urang nayun kalian. Ya subhanallah. Ya. Maka syirik tidak hanya merusakkan akidah tetapi juga merusakkan ekonomi serta kesehatan manusia. Nah, ini hukum asal dalam air. Selama dia air yang suci mensucikan, air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, al-baqiyah ala khilqatiha. Syaratnya masih di atas sifat dasarnya. Ya, masih di atas sifat dasarnya. Kecuali sudah berubah karena jatuhnya benda najis. Dengan syarat sudah merubah warna, merubah baunya dan merubah rasanya. Baik. Ini pembahasan air, pembahasan yang panjang dalam ilmu fikih dan lumayan ruwet, tetapi saya simpulkan beberapa kesimpulan karena waktu yang terbatas. Yang pertama, bahwa air yang pertama adalah air yang masih berada pada asal sifatnya. Sifat asalnya yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Dia belum berubah. Warnanya belum berubah, baunya belum berubah, rasanya pun belum berubah. Karena sesuatu apapun, maka ini sepakat ulama dia suci mensucikan. Ya, walaupun berubah dengan karena lamanya dia di tempat tersebut. Yang kedua, air suci yang turun dari langit atau keluar dari bumi tetapi sudah berubah warnanya, rasanya dan baunya, tetapi perubahan itu terjadi karena jatuh benda suci ke dalamnya. Misalkan na'i taboh ember, roh kupi taboh gelah. Ya. Apakah ini dikatakan najis? Sepakat ulama tidak najis. Cuma dibahas apakah masih boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Kalau najis sepakat tidak najis. Boleh digunakan untuk cuci baju, boleh digunakan untuk cuci pakaian, ya. Tetapi masih bolehkah air yang sudah seperti ini digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi junub? Yang rajih boleh. Karena apa? Karena dia berubah bukan karena benda najis. Dengan syarat dia masih dinamakan air yang mutlak, tidak lagi dinamakan air yang muqayyad. Di mana orang ketika melihat air tersebut menyatakan air cuma karet kopi sang bacut kenan. Tapi kalau orang ketika melihatnya menyatakan kopi jahit lago, maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci sekalipun dia tidak najis. Bersuci untuk wudu. Ya, adapun untuk mencuci pakaian yang kena najis dengan itu enggak masalah. Karena mencuci pakaian atau sesuatu dari benda najis itu tidak mesti dengan air yang mutlak, tetapi dia dengan segala sesuatu yang itu benda cair, ya, dan bisa menghilangkan benda najis tersebut bahkan dengan zat kimia sekalipun bisa. Tapi masalah wudu dan mandi junub ini lebih dari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, air tersebut berubah karena jatuhnya benda najis. Contohnya na'i taboh hembe, red bangkai tikuh kan najis. Ya, segala hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i dia bangkai najis. Nah, rijis, apalagi bangkai yang tidak halal dimakan kecuali cecak. Bangkai cecak para ulama katakan tidak najis karena dia termasuk ke dalam golongan mala nafsalahu ta'sailah, termasuk hewan yang tidak punya darah yang mengalir di tubuhnya. Nah darah cecak hana kan? Taib. Nah, jatuh bangkai cecak. Apakah air tadi masih bisa digunakan? Di sini letak khilaf yang sangat panjang di kalangan ulama fikih. Sebagian ulama menyatakan kalau airnya masih di bawah dua kulah bukan kulah orang tanya suka dengan kulah pegak temen, dua buah kulah. Jadi itu adalah istilah hadis kulah, ya, saya kalau enggak kurang lebih dia sekian ton air. Nah, kalau dia di bawah dua kulah maka najis. Kalau tidak di atas dua kulah dia tidak najis. Karena hadis Nabi al-ma'u idza balaghal qullatain la yahmilul khabath. Pendapat yang kedua menyatakan kalau dia merubah warna, rasa dan baunya maka dia sudah najis. Baik dia di bawah satu kulah ataukah di atas
dua kullah. Nah, jelas? Pendapat yang ketiga menyatakan kalau dia tidak berubah, ya, maka tidak dikatakan najis. Apakah dia di bawah 2 kullah ataukah di atas 2 kullah? Jelas ya? Pendapat yang ketiga itu lebih rajih, lebih kuat, ya. Tetapi kalau dilihat airnya memang sangat sedikit, ya, dan sangat mungkin berubah, hanya saja mungkin lidah dengan apa yang rasa berubah rasa. Padahal kalau dirasa oleh yang ahli itu sudah berubah, maka lebih baik dia tidak menggunakannya untuk berwudu. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana dengan air musta'mal? Dan apa itu air musta'mal? Musta'mal, kata musta'mal dari kata istamala yasta'milu, berasal dari 3 huruf amila, ya, amala ya'malu asalnya. Air bekas. Tapi yang dimaksud dengan air bekas dalam ilmu fikih bukan air yang ada orang mandi masuk ke dalam bak, setelah itu keluar kemudian kita pakai. Bukan itu yang dimaksud oleh ulama fikih dengan air musta'mal. Tapi air yang 1 ember dipakai oleh sebagian orang, kemudian masih ada sangat mungkin tetesan-tetesan dari tubuh mereka jatuh ke dalamnya. Apakah dia sedang haid ataukah nifas, ya, ataukah dia dalam keadaan junub, ya. Yang rajih hukumnya boleh. Musta'mal yang seperti ini, ya, bukan orang haid tamang yang bak kemudian ketubit, apakah itu musta'mal? Kanyan musta'mal dalam ilmu fikih. Jelas ya? Apa dalilnya? Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilana junubun yanaghtarifu minhu jami'an. Dulu aku dan Rasulullah sering mandi bareng. Nyanyi ada pepayang le anak muda ini, ya. Sering mandi bareng, dan kedua-duanya kami dalam keadaan junub dan kami saling berebut air dari ember itu, min ina'in wahid. Ketika orang mengambil air dengan gayung dari suatu ember, kan pasti 2 tetes air dari tubuhnya jatuh ke dalam ember itu, ya kan? Tetapi Rasulullah masih menggunakannya. Dalil yang lain adalah salah satu dari istri Nabi sedang haid, ya, maka dia mengambil air dari satu bejana, dari satu ember. Kemudian ketika Nabi ingin menggunakan untuk mandi junub, dia menyatakan, wahai Rasulullah, ini air sudah saya pakai dan saya dalam keadaan haid. Maka Nabi menyatakan, inna haidhataki laysat fi yadik. Haid kamu, haid ronakan mbak jaro itu. Tuh Nabi, haid Anda tidak di tangan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Karena ini hari kerja, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.